Apa kabar teman-teman semua? Oh, Kokong senang banget, Ibu Stevi. Iya. Kita mau puji-pujian lagi kan? Iya. Yuk kita ibadah teman-teman. Siap untuk beribadah. Oke. Kita mau menyapa dulu ya, walaupun dari tempat yang berbeda. Kita mau katakan apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kita nyanyi bersama-sama. Apa kabar? Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, kelipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan, bersoraklah, berlomba-lomba memuji Tuhan. Sekali lagi. Apa kabar? Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kelipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan, bersoraklah, berlomba-lomba memuji Tuhan. Hai Bu Stevi, kita mulai dengan doa ya. Iya, Boleh gak aku yang doa? boleh banget Kong. Yuk kita berdoa teman-teman ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, berkatilah kami sekarang. Kami mau beribadah, kami mau menyanyi dan mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sekarang kita mau langsung siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan Kong. Iya, Opa mau bercerita. Iya, tapi sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan melalui satu buah lagu ya Kong. Oke. Anak-anak yang nggak tahu lagunya boleh belajar bersama-sama, pelan-pelan ikutin lagunya ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa mendengar bila didoakan dengan yakin besar-besarnya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan seperti mata air, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Nah, anak-anak semua, kita semua bisa mengalami kesusahan. Ada pencobaan. Oh, aku juga pernah sakit, Opa. Ya, kadang-kadang kita sakit.
Kadang-kadang kita mengalami berbagai-bagai keadaan yang tidak menyenangkan. Ada nggak anak-anak yang sedang sedih hari ini? Karena COVID nih banyak yang sedih ya, Ibu Stevi ya. Iya, banyak yang bosen kong di rumah. Opa cerita dong. Opa pernah susah nggak? Ya, anak-anak sebelum kita dengar firman Tuhan, Opa mau cerita sedikit. Ibu Stevi tahu cerita Opa waktu pertengahan tahun lalu. Kalian tahu nggak? Opa keserang kanker. Menakutkan sekali. Ya, kanker adalah sebuah penyakit yang sering membawa kematian. Opa, lalu bagaimana kankernya Opa? Ya, bersyukur sama Tuhan, Opa memang harus dirawat kira-kira 3 bulan lamanya. Ya, dalam kesedihan itu, Opa berdoa setiap malam. Ya, dalam ketakutan itu, Opa minta supaya Tuhan buka jalan. Bagaimana ceritanya? Kankernya sekarang, Opa? Ya, Ibu Stevi tahu nggak ceritanya? Tahu dong. Kok mau tahu kan? Tanya langsung tuh sama Opa. Oh iya, Opa gimana itu? Ya, waktu itu Opa harus mengalami peradiasian, disinar bagian kankernya selama 30 kali. Memang itu caranya, ya. Dokter bilang boleh dioperasi atau boleh diradiasi. Nah, Opa pilih diradiasi. Satu hal yang Opa tahu, doa membuat Opa sembuh. Puji Tuhan. Opa sekarang gemuk ya. Ya, betul. Tuhan sudah mengembalikan kesehatan Opa. Nah, anak-anak hari ini Opa juga mau cerita tentang apa yang di dalam Alkitab ditulis, cerita tentang seorang yang sakit. Sakitnya, sakit apa Opa? Buta. Aduh, nggak punya mata ya Opa ya. Bu Stevi, takut banget ya kalau kita nggak bisa lihat ya. Iya kok. Susah jadi susah ya kok ya semuanya. Nggak bisa lihat. Iya. Sedih banget ya. Opa, siapa sih itu? Ya, dia namanya Bartimius. Ya, anak-anak semua tahu nggak lagunya? Ada Bartimius duduk minta-minta. Aku bisa. Ibu Stevi main gitar dong. Aku mau nyanyi. Satu orang. Mana Ibu Stevi? Main gitar Bu Stevi, ayo nyanyi sama Kongkong. Bu Stevi bisa nyanyinya ya? Satu. Salah. Satu. Buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada satu kali Yesus melalui orang tidak cinta. Jelik matanya, karena Tuhan cinta. Jelik matanya. Ya, anak-anak, lagu ini menceritakan tentang seorang yang bernama Bartimius. Bartimius seorang yang sangat menderita. Kenapa? Dia buta. Kalau buta kan gak ada kerjaannya ya Opa ya? Iya, dia hanya duduk meminta-minta. Aku sedih sekali. Kalau aku punya uang, aku mau kasih sama Bartimius Opa. Ya, Bartimius sangat sedih. Dia sakit. Nah, anak-anak, kita semua tahu bahwa siapapun bisa mengalami sakit penyakit. Dalam firman Tuhan kali ini, Pak Andreas ingin kalian perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menyembuhkan. Tapi Bartimius kan mesti berteriak dulu Opa ya. Ya, betul. Ya, doa justru menggerakkan Tuhan untuk datang menyembuhkan Bartimius. Anak-anak semua tahu nggak? Waktu Tuhan lewat, Bartimius langsung memanggil Tuhan. Aku ingat Bu Stevi. Dia panggil, Tuhan, tolonglah beri kasihani aku. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Dia berteriak. Teriakannya inilah yang Pak Andreas bilang sebagai doa.
doa yang sungguh-sungguh. Dia ingin, ya. Waktu dia teriak, orang-orang bantuin dia enggak? Tidak. Orang-orang itu malah marah-marah, ya. Nah, anak-anak semua, tapi doa yang terus-menerus, teriakan yang terus-menerus. Kalau kita baca di Markus pasal 10 ayat 48, di sana dibilang banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia percaya kalau dia ditolong sama Yesus, matanya bisa celik lagi ya Opa ya. Betul. Nah, anak-anak semua, kita tahu ceritanya. Bartimius yang buta disembuhkan oleh Tuhan. Dia berteriak, tapi orang suruh dia diam. Tapi dia tidak mau diam. Dia terus berdoa. Dia terus berteriak, dia terus berseru minta tolong. Nah, anak-anak, apa yang kita bisa belajar dari Bartimius? Terus berdoa, terus meminta, karena Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti kasihan sama Bartimius ya Opa. Betul. Pada waktu seorang berteriak minta tolong sama Tuhan, maka Tuhan itu punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya, kalian tahu? Waktu orang-orang suruh dia diam, Ibu Stevi tahu nggak gimana itu? Nggak tahu Ibu Stevi ya. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh Bartimius datang kepada Yesus. Senang sekali ya. Ya, anak-anak, setelah itu Tuhan Yesus mencelikan mata Bartimius. Nah, anak-anak semua kita belajar ya. Seorang Bartimius yang sungguh-sungguh meminta kepada Allah itu seperti doa yang diteriakkan dengan sungguh-sungguh. Walau banyak yang menghalangi dia, dia tidak takut. Dia terus saja berteriak dan akhirnya dia dipanggil sama Tuhan. Dia sembuh ya. Senang sekali. Nanti kalau ketemu Bartimius, aku mau cerita sama Bartimius. Ya, anak-anak semua, kalau kita sedang mengalami kesusahan dalam hidup kita, mungkin kita sakit, mungkin kita sedang punya masalah di rumah, ya, mungkin ada persoalan yang kita harus lewati. Tapi percayalah, kalau kita berdoa, doa mengubahkan segala sesuatu. Nah, anak-anak semua, mari kita belajar ayat hafalannya di Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Aku bisa Opa, aku bisa. Nah, anak-anak hafalin ya ayat emasnya ya. Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bisa kamu ya? Oke. Nanti kamu dikasih es jeruk ya. Oke, anak-anak semua, kita percaya doa mengubahkan segala sesuatu. Hari ini Pak Andreas, Kongkong, dan Bu Stevi mau berdoa. Kalau ada di antara anak-anak yang hari ini sedang berada dalam kesusahan, sedang berada dalam sakit penyakit, mungkin ada persoalan di papa, di mama, di keluargamu, tapi berdoalah. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Kalau Bartimius datang berseru, doanya mengubah keadaannya. Yang tadinya dia buta, sekarang dia melihat. Kami juga berdoa kalau ada anak-anak yang keluarganya hari ini sedang berduka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami kesusahan. Ajari kami berdoa supaya kami bisa melihat doa yang mengubahkan segala sesuatu. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan anak-anak. Kalau ada yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, Tuhan berkati mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan yang selalu memberkati kami. Amin, amin. Oke, anak-anak semua, kita nyanyi lagi ya. Nyanyi, jangan terlalu tinggi, Bu Stevi. Wow, nyanyi. Iya. Orang buta, duduk minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Ada suatu hari Yesus melalui tengah-tengah cinta, celik matanya, celik matanya, celik matanya, tengah-tengah cinta, celik matanya, celik matanya, celik matanya, karena Tuhan cinta, celik matanya. Makasih Bu Stevi. Oke, kita selesai ibadah kita. Sampai ketemu lagi dengan Kongkong di minggu-minggu yang di depan. Sampai kasih, dadah.